terus memang nggak punya background startup, walaupun nggak punya background startup, sebenarnya bisa, selagi misalkan pendidikan, startupnya pendidikan, itu masih nyambung. Tapi kalau misalkan berbeda sama sekali, misalkan saya bilang bahwa saya pengen bisnis di bidang perikanan, itu sangat susah sekali. Kenapa? Ceritanya nggak nyambung. Karena bisnis saya dulu IT, terus bisnis saya di UKM, di frozen food, terus habis itu bisnis saya ada di pendidikan. Ketika masuk perikanan itu tidak akan nyambung sama sekali. Nah, ketika dikolerasikan, esainya sangat cantik. Gitu. Nah, ketika sangat cantik ini, ya kan, juga akan senang. Nah, kenapa saya kasih tahu kayak gini? Oh ya, satu lagi. Ini agak sensitif. Jadi teman-teman biasanya ada beberapa orang yang nulis saya akan jadi dosen. Saya rekomendasikan jangan nulis jadi dosen. Kenapa? Kalau misalkan kalian menjadi dosen penggerak nggak apa-apa, tapi kebanyakan esai itu menjadi dosen ya saya pengen ngajar, passion saya ngajar kayak gitu kan. Itu tidak ada kolerasinya dengan apa yang dilakukan UK. Kecuali kalian memang dosen research atau enggak dosen-dosen yang memang kontribut kepada society. Itu bisa dimasukkan ke what UK do. Tapi ketika dosennya ini cuma pengen ngajar passion, itu namanya kalau menurut saya itu egois. Jadi jangan menulis dosen tanpa ada kolerasinya sebelumnya. Kalau cuma passion, semua pendaftar 4.000 sampai 5.000 di Silvering itu punya passion. Kita nggak bisa ngomong mereka nggak punya passion. Pasti mereka punya passion. Oke, jadi sangat hati-hati ketika kalian itu menulis dosen atau nggak pengajar, ya kan? Karena suatu hal yang tidak relevan gitu. Itu sama kayak kalian misalkan kalian ada satu esai itu nulis saya pengen jadi ASN, PNS gitu kan. Tapi tidak ada purpose yang menarik ya karena saya passion menjadi PNS. Passion apa menjadi PNS? PNS itu bukan passion. Ketika PNS kalian passion di keuangan ya masa aja PNS bagian keuangan ya kan membuat suatu terobosan keuangan sehingga orang-orang mungkin paham struktur APBN, struktur pajak, itu passion. Tapi kalau menjadi dosen, menjadi PNS, itu bukan passion. Itu kayak tujuan yang tidak ada arahnya. Ingat di esai ini ya, di sini ada tulisannya, Chevening is looking for individual who have a clear post-study career plan. Jadi kalau jadi dosen aja ini nggak clear, jadi pengusaha aja itu juga nggak clear, harus dijelaskan pengusaha bidangnya apa. Misalkan jadi PNS pun juga nggak clear, jadi harus dikelirkan apa itu pengusahanya, apa itu PNS-nya, atau apa itu dosennya. Oke, nah dari ini semua nanti kita akan diskusi lebih dalam karena pada intinya esai itu adalah seni ya, jadi tidak ada tulisan khusus tentang membuat esai chevening. Metode stars boleh, metode dibalik juga boleh, metode lain-lain juga boleh, jadi nggak masalah pakai metode apapun. Nulis judul dulu boleh, nulis kasus dulu boleh, nulis hasilnya dulu boleh, senyamannya. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana esai itu kita pastikan menjawab semua 4 pertanyaan yang ada. 4 pertanyaan dan konten pertanyaannya tadi ya. Kontennya itu leadership ini tentang prospek future leadernya dan contoh. Networking ini jelas networkingnya gimana, terus kalian bagaimana memberikan contoh kegunaannya. Di studi juga kalian juga jelas relevansinya tentang previous academic atau professional experience dan your plan for the future. Career plan juga sama. Oke, di sini sudah clear sekali Chevening itu mintanya seperti apa, tinggal tulis. Habis itu nanti revisi. Kalau dulu saya revisi sampai 9-10 kali, jadi itu sangat tidak masalah. Sehingga apa yang kita tuliskan itu enak dibaca oleh pihak Chevening. Seperti itu. Mungkin nanti akan lanjut tanya jawab, akan lebih enak. Seperti itu. Oke Mbak Risti. Ya, terima kasih Mas Mirza. Sebentar. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Mirza presentasinya yang sangat menyeluruh ya.
Ngomong-ngomong saya dapat info nih, info kalau Mas Mirza pernah jadi interviewer di beasiswa Chevening. Apakah itu benar? Kalau interviewer itu beberapa beasiswa sih, cuman aku nggak bisa nyebutin siapa aja gitu. Oh, bukan spesifik untuk Chevening ya? Nggak bisa menyebutkan sih saya sih, nggak bisa. Okay. Jadi nanti ditanyain terus-menerus, entah itu Chevening AS, entah itu LPDP, saya nggak bisa ngomong gitu. Tebak-tebakan aja. Oke. Oke. Oke ya terima kasih Mas Mirza, udah ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Tapi kita biasanya ada break dulu nih, sekitar 2 menit. Mas Mirza bisa minum atau bisa ke kamar mandi dulu, silakan. Nah, untuk teman-teman silakan melihat iklan-iklan yang lewat berikut ini ya. Ya, silakan Mas Mirza. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Jadi Kobi punya berbagai program ya, salah satunya ada IELTS Preparation. Jadi kalian yang mungkin ada rencana untuk mengambil IELTS bisa mengambil program di Kobi. Selain itu kita juga ada rangkaian seminar. Nah, kita punya seminar yang terdekat itu di bulan November akan ada bedah 4 beasiswa. DAA di Jerman, Swedish Institute Sweden, Stipendium Hungaricum Hungary, dan Global Korea Scholarship di South Korea. Nah, beasiswa-beasiswa ini biasanya ada di akhir tahun juga di awal tahun. Seperti Stipendium Hungaricum ada di Desember dan Swedish Institute di Januari. Buat kalian mungkin yang mau mempersiapkan bisa ikut ini. Nanti segala infonya akan diposting di IG Kobi maksimal Senin lah ya. Jadi tunggu aja, pantengin aja IG-nya Kobi @kobi_education. Oke. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita bisa kembali mungkin ke Mas Mirza jika Mas Mirza sudah siap. Sudah Mas? Sudah siap. Oke, kita mulai ya Q&A-nya Mas. Ada pertanyaan pertama dari Kak Jenny Pratita. Halo Mas, jika program studi sesuai passion kita hanya ada satu, dan kita sudah mendapatkan LOA dari program studi tersebut, apakah tidak apa-apa jika kita sampaikan di essay study plan bahwa pilihan kedua dan ketiga kita hanyalah formalitas karena diwajibkan oleh Chevening? Terima kasih. Silakan menjawabnya Mas Mirza. Jadi gini, kalau saya kan gini, Chevening itu kita harus tahu kenapa Chevening itu membuat 3 pilihan. Itu bukan karena passion kalian di kampus A gitu. Oke, nggak masalah. Tapi kalian bisa memastikan nggak kalau nanti nggak ada kasus gitu. Misalkan kayak gini, dulu itu aku milih Leeds University itu karena memang passionku di UKM. Kalau di kampus lain itu memang tidak spesifik di UKM. Tetapi ketika pendaftaran, ya kan, saya melakukan kesalahan bahwa nyentang sebagai kriminal, gitu, salah daftar gitu. Jadi sehingga tidak dapat LOE. Kalau pendaftar dapat LOE harus pakai surat di Mabes Polri dan lain-lain ditranslate, itu ribet sekali. Makanya saya pilih pilihan kedua. Nah, kasus-kasus kayak gitu itu banyak. Ada teman saya itu ternyata tahun depannya jurusannya ditutup. Itu kayak gimana? Kalau saran saya mending cari kedua atau ketiga, walaupun nggak sama persis, itu ada jurusan tersebut ada plusnya kok gitu, dan itu bisa dikolerasikan dengan esai kalian. Jangan dibuat formalitas gitu, takutnya ada apa-apa. Oke, iya. Terima kasih, semoga itu menjawab ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Najmiyatun Lailatul Haq. Untuk networking yang worth itu untuk dicantumkan sih yang seperti apa ya Kak? Apakah banyak